MacBook Air saya ini trouble, gagal booting berkali-kali. Tampilannya ada folder dengan tanda tanya gitu ya, atau question mark. Sudah berkali-kali saya usahakan untuk bisa recovery ataupun reset VRAM, tetapi tetap saja gagal. Disk utility dengan disk repair saya juga lakukan itu, tetapi juga tetap gagal. Ini adalah cara terakhir untuk mengatasi problem booting dengan tampilan folder di dalamnya ada tanda tanya itu, dengan cara mengganti SSD. Asumsinya adalah persoalan ini muncul karena MacBook mencoba ngeload dari sistem startup disk gitu, tetapi dia tidak menemukan startup yang bisa dia boot. Jadi bootable disknya entah kenapa rusak, ataupun SSD-nya sama sekali tidak bisa diakses karena bermasalah. Pusing dengan berbagai cara yang gagal, akhirnya saya memutuskan untuk mengganti SSD MacBook saya. Ini adalah MacBook keluaran mid 2012, jadi saya harus mencari SSD yang kompatibel dengan MacBook Air 2012. Saya juga mengingatkan teman-teman untuk tidak menempuh cara ini sebelum menempuh cara-cara lain yang lebih aman. Video ini merupakan sharing pengalaman saya sebagai orang awam, saya bukan teknisi, bagaimana cara mereplace SSD atau mengupgrade SSD dari yang tadinya 128 GB menjadi 500 GB. Oke, ini sudah datang, namanya adapter SSD MacBook Air. Jadi isinya SSD sebagai pengganti SSD MacBook Air yang kemungkinan trouble itu, plus adapternya yang bisa dipasang di MacBook Air model tahun 2012. Kita akan lihat dalamnya seperti apa. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi solusi problem MacBook yang tadi tidak mau booting. Ini sepertinya bungkusnya bukan bungkus dari Samsung, karena waktu itu saya minta produk yang dari Samsung. Ini Pak, saya buka. Oh, isinya memang kecil ya. Ini cukup tebal, wrap up-nya, plastik wrap up-nya. Oke, memang boxnya memang sangat kecil. Samsung 500 GB. Ini barangnya. Ini box dari SSD Samsung 500 GB. Ini dari Bintang Mas ya. Distributor resmi Bintang Mas, kemudian 860 Evo SATA M2. Dan kelengkapannya selain SSD ini ada ini yang penting juga, ini semacam obeng gitu ya, ada istilahnya apa ya, pentaloop atau apa saya lupa, nanti akan saya taruh di deskripsi. Jadi obeng ini kelengkapan dari SSD tadi. MacBook saya tadinya cuma 128 GB, dan ini sekalian mau saya upgrade ke 500 GB. Untuk harga tertera di deskripsi nanti ya. Oke, ini isinya ya. Sudah lama saya merencanakan untuk upgrade ini, cuman memang harganya selalu tinggi ya, jadi saya selalu ragu, sampai pada akhirnya karena susah di booting, akhirnya ya udah sekalian saya upgrade saja ke 500 GB. Dari distributornya ini sudah diinstal macOS, saya minta yang High Sierra ini dengan pertimbangan tidak terlalu tinggi untuk spek MacBook Air, tapi juga tidak terlalu ketinggalan zaman. Karena kalau asumsinya kalau pakai yang terkini Catalina itu berat buat MacBook Air saya. Jadi SSD ini menurut penjualnya dan juga beberapa panduan di
internet, bisa dipasang oleh awam. Saya termasuk orang awam, jadi saya tidak paham soal servis MacBook Air. Saya akan coba, semoga berhasil. Ini adalah adapternya. Jadi jangan sampai beli SSD tanpa adapter yang cocok untuk MacBook Air kita. Setiap versi tahun MacBook Air itu akan berbeda, jadi cek dulu apakah dia kompatibel untuk seri MacBook Air kita. Ini barangnya kecil. Oke, sekali lagi saya sendiri awam. Tutorial ini tidak bermaksud untuk mengajari teman-teman untuk membongkar sendiri MacBook Air, tapi hanya ditujukan untuk berbagi pengalaman. Semoga ini nanti bisa bermanfaat, sehingga jika teman-teman sekalian menemukan persoalan yang sama dengan saya, bisa memutuskan apakah akan langsung menuju ke servis resmi MacBook Air, ataukah cukup dengan membeli SSD dan kemudian memasangnya sendiri. Oke, kita akan siap-siap untuk membongkar MacBook Air dan mengganti SSD menjadi 500 GB. Kita balik. Secara teoritis kita akan membuka duluan bagian ini, kemudian diikuti dengan 8 yang lainnya. Jadi ada 10 port, nanti akan kita buka. Coba saya pakai ini, kayak ini nggak mau kegedean. Ini ya kayaknya cocok kayaknya. Kita coba tekan sedikit, kemudian putar ke kiri. Ternyata gampang. Jadi tak sesulit yang saya bayangkan. Ini tekan dikit saja. Ternyata nggak perlu ditekan. Jadi ini sudah memang opennya match banget ya, gampang banget. Dan dia ada magnetiknya, jadi kita gampang untuk mengambil potnya ini. Oke, ini ukurannya ternyata memang beda. Jadi yang 2 tadi, yang di tengah atas tadi, ini lebih panjang ya, ini lebih panjang, sementara yang lainnya yang 8 itu nanti akan seperti ini, lebih kecil. Nggak kelihatan ya, nih lebih kecil. Oke, ternyata memang nggak perlu tekanan, jadi begitu masuk langsung di putar ke kiri, sudah dia sudah seperti makan gitu ya. Tak sesulit yang saya bayangkan. Kalau biasanya kita buka elektronik itu kan susah banget ya, karena untuk memastikan dia betul-betul kenceng gitu. Ini yang terakhir. Tada, sudah selesai. Oke, kita buka nanti seperti apa dalamnya. Saya juga belum pernah buka sebelumnya ya, juga belum pernah lihat sebelumnya. Ternyata mudah sekali. Jadi coba diangkat sedikit gitu, dia sudah bisa. Ternyata memang dalamnya kotor kalau saya lihat ya. Entah kenapa ternyata debu-debu itu masuk. Nih, luar biasa debunya. Jadi ini termasuk target yang harus kita bersihkan. Jangan-jangan sebenarnya kita hanya membersihkan saja, MacBook ini bisa nyala lagi. Tuh, itu sistem kipasnya. Tuh, ini yang akan jadi target kita untuk di replace SSD nya 128, mereknya Toshiba ternyata. Tuh, nih. Oh ya, MacBook ini pernah
kena recall untuk mengganti SSD-nya 128 gratis waktu itu karena ada cacat di SSD. Diganti gratis tapi saya kehilangan data waktu itu. So hati-hati, walaupun SSD tetap saja punya cacat. Cacat itu terjadi pada SSD keluaran tahun 2012-an. Oke. Kita akan bersihkan debu-debunya sebelum nanti kita mau mereparasi atau mereplace ini rangkaian SSD-nya. Ini debu-debunya kelihatan ya, sampai kayak gini ya. Padahal ini kenceng loh. Harusnya ini disedot gitu, tapi saya nggak punya penyedot debu. Urutan memasangnya akan seperti ini. Jadi ini SSD-nya, ini adapternya. Ini nanti akan dimasukkan gitu dan dia akan tersambung. Cuman ketika tadi saya masukkan, dia seperti ini, tidak langsung krek masuk kenceng gitu, tapi ini tadi terjungkit seperti ini ya. Jadi kayak gini posisinya. Nah, saya kontak penjualnya apakah masangnya seperti itu, betul seperti itu. Cuman tipsnya adalah ini dimasukkan dulu nanti ke sini, ke adapternya dimasukkan dulu ke slot sini, baru nanti ini dipasang, kemudian nanti bautnya dikencengin di sini. Jadi tidak perlu semacam pengikat solasi kertas misalnya ya, tapi dengan model seperti itu nanti dia akan kenceng di tempatnya sana. Langkah pertama agar pemasangan ini aman adalah kita akan lepaskan hubungan dengan ini ya, baterai lewat soket baterainya. Jadi kita lepas. Tadi saya sempat saya tarik ke bawah soketnya itu, tapi gagal karena terlalu kuat. Tapi ternyata tipsnya bukan tarik ke bawah tapi ke atas, malah tarik ke atas sedikit gitu ya, jadi nanti dia akan lepas. Kalau ke bawah tadi malah terasa keras, jadi ke atas dan itu dia sudah terlepas tuh, sudah lepas tuh. Sorry, kelihatan ya tuh, ini sudah lepas soketnya. Oke, dengan demikian ini sudah bisa aman untuk dilepas. Nah, untuk melepas ini modul SSD-nya ini gunakan obeng yang satunya, obeng torch namanya, yang ini cuman ada satu baut ini yang akan kita lepas. Oke, sudah mau lepas. Oke, sudah lepas. Kemudian tarik ini, tarik ke posisinya, nanti akan ditarik ke kanan gitu ya. Oke, tarik ke kanan. Oke, saya tarik ke kanan dengan hati-hati tentunya ya. Oke, berhasil nih. Jadi tarik ke kanan dengan hati-hati, kemudian setelah lepas dari situ kita angkat. Ini tempat modulnya. Ada, saya melihat beberapa debu gitu ya, sedikit debu di sini. Nih, debu kan tuh. Debu nih. Ini part yang sangat penting padahal, tapi debu bisa masuk. Ini SSD yang berhasil saya tarik, 128 GB ini bawaannya, tapi sudah di replace sama service centernya MacBook pakai Toshiba mereknya. Masalahnya adalah data saya itu masih ada di sini. Saya sempat tertarik untuk mencoba ini lagi untuk melihat apakah ini masih bisa terselamatkan atau tidak datanya.
Saya penasaran apakah setelah dibersihkan MacBook Air ini masih bisa hidup apa enggak, karena data saya masih di dalam. Saya kemudian pasang lagi tadi SSD lamanya, belum saya pasang yang baru. Saya akan lihat apakah bisa dibuka MacBooknya. Oke, saya coba. Ini iseng-iseng berhadiah, siapa tahu ini bisa ya, karena data saya masih di dalam. Gagal, karena kalau nggak gagal dia sudah ini. Sudah saya jajarkan, masangnya nanti akan seperti itu di sono, di sono. Jadi selisih panjang ya, nanti akan saya pasang adapternya dulu, baru menyusul SSD-nya yang sebelah kanan itu. Oke, saya pasang adapternya dulu. Oke, ini sudah terpasang adapternya. Jadi tipsnya memang agak ditekan kuat gitu ya. Tadi sempat susah gitu, tekan kuat sana. Berikutnya adalah pemasangan SSD-nya. Adapter sudah terpasang. Kita coba masang SSD-nya. SSD akan seperti ini. Kenapa seperti ini? Karena ini nanti akan sebagai tanda yang paling gampang. Ini akan jadi tempat lubang untuk itu skrup di sana, baut yang di sana. Oke, ini sudah ada semacam tracknya gitu. Jadi harusnya nggak salah ya, karena sudah ada lubang-lubang pengaitnya gitu ya. Jadi akan seperti ini. Kemudian kita nanti kasih dorongan sedikit gitu. Ini kalau kita belum pasang bautnya ya, jadi ini naik ke atas gitu. Nanti kalau kita pasang bautnya dia sudah kenceng. Ini akan saya pasang. Oke, kita pasang. Ini menjelang terakhir ya, menjelang selesai. Ini sudah terpasang adapter dan SSD-nya. Tahap terakhir adalah ini soket baterainya kita koneksikan ya sebelum kita tutup. Oke, sudah terdengar bunyi klek, berarti baterai sudah terhubung. Kita akan pasang kembali casingnya, ini penutupnya. Sama seperti tahap tadi pertama, ketika membuka nanti akan kita mulai dengan sini, kemudian menyusul kemudian yang lainnya. Oke, semua sudah terpasang, tinggal kita tes apakah nyala atau tidak. Ini adalah tahap yang paling mendebarkan. Kita tes apakah nyala atau tidak. Alhamdulillah ada logo Apple-nya. Kemungkinan besar ini bisa berhasil dan bisa booting. Untuk ukuran MacBook Air 2012 bootingnya memang seperti ini. Apalagi ini booting pertama untuk Mac Sierra ya, Mac OS High Sierra. Jadi mungkin akan memakan waktu lama. Oh, ternyata tidak. Dan sudah bisa. Kita coba. Oke, sudah berhasil. Untuk pertama kalinya inilah booting dari macOS High Sierra di MacBook Air 2012 saya. Jadi ngoprek untuk ganti
SSD plus memperbaiki problem tidak mau booting dengan tanda tadi folder, kemudian ada tanda tanyanya tadi, sekarang sudah berhasil. Saya akan cek apakah storage-nya sudah terupgrade ke 500 GB about this Mac. Oke, Mac OS-nya High Sierra betul. Kemudian storage-nya betul, ada 500 GB lah. Ya, betul. Jadi dengan demikian sudah berhasil untuk mengatasi satu persoalan tidak bisa booting dengan tanda ada folder dengan di dalamnya ada question mark. Yang kedua, sekalian untuk upgrade SSD dari 128 ke 500 GB. Untuk memastikan bahwa SSD ini berjalan dengan baik, saya akan restart. Kita akan lihat seperti apa respon time untuk ininya apa reboot bootingnya. Oke, akan saya restart. Dia mulai booting, logo Apple sudah kelihatan. Kalau menurut pengalaman saya dibanding yang sebelumnya, booting time-nya ini tidak terlalu berbeda jauh ya. Ini saya tidak cut ya. Oke, langsung booting. Jadi nggak ada persoalan dengan speed booting. Oke, bahkan mungkin terasa lebih smooth dari sebelumnya. Saya buka Safari. Cukup cepat untuk ukuran Safari ya. Saya coba misalnya salah satu berita kompas.com. Oke, cepat juga. Malah kalau saya rasakan ya ini terasa lebih kenceng dibanding yang sebelumnya, SSD sebelumnya. SSD sebelumnya tadi saya informasikan pakai pakai Toshiba, sementara ini pakai SSD bukan yang terkini dari Samsung, tetapi sudah menggunakan teknologi yang lumayan baik ya, Samsung 860 Evo, masih pakai SATA M2. Jadi dari sisi speed untuk apa read ya berarti ya ini oke saja. Dari sisi speed sudah oke, nggak ada masalah, semoga awet. Jadi lancar, tidak ada kendala ya. Beralih ke berita-berita yang lainnya juga kenceng. Sekian dari saya, semoga bisa bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih.